Jadi setelah Ustadz coba cross check kenapa puasa kita hambar, ternyata Ustadz menemukan beberapa penyakit yang ada pada diri puasa kita, Pak. Yang pertama, berpuasa tapi membawa beban dosa kepada manusia. Ini jadi problem, Pak. Berpuasa tapi bawa beban dosa kepada manusia. Ayo udah tuntasin, Bu ya. Jangan ngomong Ramadan, Pak. Baru tanggal 15 Sya'ban saja udah disumpahin sama Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Musa Al-Asy'ari, hadis riwayat Ibn Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikatakan idza jaa lailatul nisfi min Sya'ban, jika datang di pertengahan malam bulan nisfu Sya'ban, ittala Allahu ala khalqi, Allah muncul di atas hamba-hambanya. Kemudian Allah la yaghfir min kulli dzambin, Allah ampuni semua dosa. Kullu dzambin, semua dosa diampuni sama Allah kecuali dua. Yang pertama adalah dosa syirik. Ini wajar karena syirik memang tidak akan diampuni Allah. Tapi yang kedua ini, Bu, ya Allah, apa tak wa musahinin, orang-orang yang melakukan musahin. Apa musahin ini, Pak Ustadz? Musahin itu ya musahin. Jadi musahin itu, Bu, dia semacam musahin. Jadi musahin itu terbuat dari dua porsi utama antara musa dengan hin. Itulah yang disebut dengan musahin. Baik, musahin itu orang yang di dalam hatinya masih tersisa rasa dendam kepada sesama manusia. Ya, masih tersimpan rasa dendam kepada sesama manusia. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut musahin. Ibu masih punya kebencian dengan orang tua, minta ampun kepada Allah. Yang masih punya kebencian kepada para tetangga, minta ampun kepada Allah. Bersihkan dosa kepada manusia. Jangan sampai Bapak Ibu masuk ke Ramadan masih membawa beban-beban dosa. Ini satu ya, yang buat puasa kita jadi nggak jelas tuh, Bu. Poin yang pertama ada di situ. Nanti penjelasan detailnya di follow saja di Instagram @aguskhairulhuda. 5 virus penyebab puasa kita menjadi biasa-biasa saja. Nanti akan saya rilis, akan saya posting 5 postingan untuk menanggapi hal itu. Yang kedua adalah, ini simpelnya aja. Apa tak berpuasa tetapi mohon maaf masih gemar bermaksiat. Makanya saya sering ditanya itu, Pak, sama jemaah tak, apa hukumnya orang berpuasa tapi nggak sholat? Sering ditanya gitu, Bu ya. Berpuasa tapi nggak sholat. Banyak yang bertanya gitu. Baik, kalau nggak ada ya sudah, kita lewatin aja. Kemudian berikutnya yang ketiga, nggak bisa lah, udah lewat tadi pertanyaan tadi, nggak bisa. Saya kalau kehabisan kehujanan gini emosian memang, Bu ya. Jadi ibu-ibu, tadi tuh baju saya putih polos sampai jadi biru-biru gini loh, Bu. Coba, saking kena hujan kanan kiri, ngeri. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tanya hujan kapan? Kapan gundulmu itu bajuku basah gini kok. Ibu. Ya, teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustaz. Jadi ibu-ibu, ada orang tanya, apa hukumnya orang puasa tapi nggak sholat? Dengerin Ustaz ya, jawabannya puasanya sah tak sah. Puasanya dapat pahala tak dapat. Oh iyalah, nggak ada pembatal puasa, nggak sholat itu nggak ada kok. Jadi nggak sholat puasanya sah, dapat pahala, yes. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya ketika ibu berpuasa, ibu dapat dosa. Maaf, ibu dapat pahala. Tapi ketika ibu nggak sholat, ibu dapat dosa. Nah, masalahnya kalau ditimbang, kira-kira gedean mana antara orang yang melakukan puasa dengan orang yang tidak sholat? Itu yang kita pikirin, Bu. Ini yang disebut dengan kemaksiatan yang mendominasi, Bu. Baju Ustadz putih polos dari atas sampai bawah, ketetesan tinta 1 tetes di sini, nggak sampai 1 senti. Pertanyaannya orang akan nyebut baju Ustadz bersih apa kotor? Padahal yang bersih bermeter-meter, Bu ya. Yang kotor cuma 1 titik, orang akan sebut baju itu kotor. Ibu beribadah mau jungkir balik sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis gak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan. Pegang omongan Ustaz. Ibu masih gemar bermaksiat, puasa tapi ngegibah, puasa tapi masih suka maksiat,
puasa tapi masih suka nggak sholat, puasa masih suka buka aurat, ibadah ibu akan jadi zong, habaan mentura, bagikan debu yang berterbangan terkena oleh angin kanan dan kiri, tak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa tapi masih suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi unik, kalau yang tadi memang perkara haram Pak, ini sia-sia, artinya perkara mubah, tapi sia-sia Bu. Jangan, Ustadz jangan gitu tak. Ustadz kalau memang mubah ya boleh, orang Nabi aja memperbolehkan, masa Ustadz ngelarang? Kutapak memang mulutmu baru tahu rasa. Sini, mpepe campur lo deh, capek deh. Bu, saya akan buktikan banyak mubah yang tidak boleh dikerjakan. Contoh, ibu-ibu mohon maaf, kalau orang main HP, game online misalnya, game online biasa aja. Saya mau tanya, kira-kira itu mubah apa haram Bu? Mubah ya. Ada orang main game online di saat ibunya meninggal dunia. Katanya mubah, boleh Bu? Nggak pantas. Itu yang namanya etika. Saya tanya lagi, ibu-ibu mohon maaf, kalau ada orang misalnya ngadain syukuran, misalnya lagi seneng-seneng nih acara di kantor, ya rame-rame makan-makan, mubah nggak Bu? Mubah. Tapi di saat ibunya lagi di ruang ICU Pak, ya tahu ICU? Aku rindu padamu itu apa? I miss you too. Ibu jangan godain saya gitu dong Bu. Kamu pikir aku ustadz murahan? Iya Pak. Jadi banyak perkara mubah itu yang nggak pantas. Loh, orang kalau tidur itu kan perkara mubah nggak Bu? Mubah. Tapi kalau tidur di satu ustadz lagi ceramah, nggak jelas itu namanya. Jadi artinya banyak perkara mubah yang tidak pantas dilakukan. Jadi setuju ya? Nah, dalam kehidupan juga begitu. Ibadah puasa kita disisipi perkara-perkara mubah yang nggak bener. Puasa sibuk nge-scroll HP, puasa sibuk nonton TV, puasa sore-sore nongkrong itu ngabuburit. Nggak tahu budaya mana itu ngabuburit. Orang menjelang buka puasa itu mencari berkah, menjelang buka puasa itu mencari berkah, mencari pahala. Ini malah ngabuburit, nyari burit. Apa kalian itu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janganlah begitu ya. Dimanfaatkan waktu yang benar ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat adalah berpuasa tapi meninggalkan perkara sunnah. Ya, kesunahan puasa yang kadang sering kita lupakan. Contoh ya, Ustadz spill dikit aja tentang sahur. Sering dilupakan. Ada 3 orang ngeles tentang sahur. Yang pertama, sahur itu kan disunahkan supaya kita bisa makan, badan kita kuat. Aku udah pakai sahur kuat. Sahur itu bukan obat kuat, sembarangan aja. Sahur itu yang dicari barokah. Nabi bilang, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Satu. Yang kedua, sahur kan cuma sunnah. Aku ndak sahur ndak apa-apa. Betul, sahur memang sunnah. Tapi sahur itulah pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab. Siapa bilang? Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab as-sahur. Pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu sahur. Jadi artinya walaupun ini sunnah, kalau ibu tinggalkan, itu akan menyerupakan ibu kepada orang-orang yang non-muslim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sahur ini kan, mohon maaf ya, di pagi hari perut saya itu belum siap makan pagi. Bu, makan pagi belum siap. Makan walau bijur'atin minal ma', kata Nabi, walaupun dengan setegak air minum. Saya sahur itu Bu, kadang-kadang sahur kalau lagi kenyang perut kayak mau muntah gitu, Ustaz paling makan kurma 3, itu sampai buka puasa kuat 3 kilo. Jadi ibu-ibu serius Pak, 3 kilo itu kenyang pokoknya ya. Jadi hadirin yang diabetes. Loh, saya itu nggak suka makanan manis Bu, saya lebih suka makanan yang asin. Bagi saya gurih itu lebih enak. Tapi kalau menjelang buka puasa ngikutin sunnah Nabi, saya makan yang manis-manis. Walaupun Ustaz nggak suka sama yang manis, karena manis aja belum tentu setia. Tapi yang setia udah pasti manis.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa jadi mual gini perutku ya? Godain nenek-nenek gini, astagfirullah. Jadi ibu-ibu, dah ya, sunnahnya jangan ditinggalkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, berpuasa tapi enggak punya ilmu. Nanti ini kita pelajari. Banyak banget orang yang keliru dalam ibadah puasanya. Kemarin itu datang ke rumah saya bapak suami istri ya, bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Ya seumuran ibu-ibu, normal kayak ibu-ibu biasa begitu. Datang ke rumah Ustaz, Pak Ustaz, kami tidak berpuasa hari ini. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak ini cuma pengajian kok nggak puasa. Kenapa Pak? Pak Ustaz, saya tidak berpuasa karena saya melakukan hubungan suami istri dalam kondisi junub. Astagfirullahaladzim. Gimana kronologinya? Jadi Pak Ustadz, saya itu semalam berhubungan, habis berhubungan aku ketiduran. Habis ketiduran, bangun-bangun sudah di masjid, ternyata sudah terdengar suara. Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad. Itu suara apa itu Pak? Bubaran sholat subuh itu. Jadi kami junub Pak Ustadz, kami nangis, kami sedih. Akhirnya kami pun ngopi, makan sarapan nasi kuning iwa haruan. Jadi kami batal Pak Ustadz. Masya Allah Pak. Jadi ceritanya gitu. Iya Pak Ustadz Pak. Andai kata Bapak ikut pengajian MIQ di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan, andai kata Bapak datang, Bapak nggak akan jadi begini. Maksudnya Bapak itu sebenarnya nggak batal, karena Bapak berhubungannya sebelum adzan subuh. Setelah adzan subuh cuman bekas sisanya. Bapak tadi malam sudah niat kan? Sudah Pak Ustadz, berarti puasa Bapak itu sebenarnya nggak batal. Jadi saya nggak batal. Tadinya sebelum nasi kuning iwa haruan, aku tapak mulutmu baru tahu rasa. Ya sudah makan nasi kuning batal, ya batal lah. Kusleding kakimu baru tahu rasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Bu? Karena nggak punya ilmu.